Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asi. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai tipe praktis mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dengan judul yang sama. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menentukan pokok pikiran dalam teks, desain, dan tulisan. Masih ingat apa yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang 4 langkah praktis mengembangkan ide pokok menjadi paragraf? Mari kita ingat kembali. Langkah praktis mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang pertama adalah menemukan minimal 3 kata yang berkaitan dengan ide pokok. Nanti 3 kata ini akan menjadi ide-ide pengembang atau ide-ide penjelas. Selanjutnya, kita kembangkan setiap kata menjadi sebuah kalimat sehingga kita akan mendapatkan kalimat-kalimat pengembang. Kemudian kita rangkai kalimat-kalimat yang sudah disusun agar susunannya lebih rapi dan enak dibaca. Selanjutnya, jika perlu, tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf menjadi lebih enak dibaca dan lebih mudah dipahami. Sehingga kita bisa mendapatkan paragraf yang bagus. Nah, sebelum mulai mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan lebih banyak contoh, kita ingat kembali beberapa hal tentang ide pokok atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebuah paragraf kan tadi di atas kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas, ya. Nah, ciri kalimat utama itu bersifat umum isinya, serta bersifat otonom atau dapat berdiri sendiri, tidak perlu kalimat lain untuk menjelaskan isinya. Kemudian, ciri yang ketiga, isinya dijelaskan atau diuraikan kembali dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat penjelas, ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri kalimat penjelas adalah isinya bersifat khusus, tidak bersifat otonom atau tidak berdiri sendiri. Kemudian merupakan gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok atau kalimat utama. Ciri selanjutnya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan isi kalimat utama. Kemudian biasanya memiliki konjungsi atau kata sambung antar kalimat. Kalimat dalam kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Ciri yang lain ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau sudah kita ingat ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas, jangan sampai nantinya ketika kita mengembangkan kalimat utama, isinya jadi tidak berkaitan dengan kalimat utama itu sendiri, gitu ya. Nah, baik, mari kita praktekkan saja supaya lebih jelas. Kita ambil salah satu contoh dari buku kalian, buku tema 1 halaman 5, di mana kalian diminta mengembangkan beberapa ide pokok menjadi paragraf. Salah satunya adalah ide pokok yang berbunyi organ gerak banyak sekali fungsinya. Ide pokok di buku ini agak panjang ya, jadi supaya lebih mudah bisa kita ringkas menjadi fungsi organ gerak saja. Nah, kalau sudah kita ringkas, tapi tidak harus diringkas ya, tergantung ide pokoknya apakah dapat diringkas atau tidak. Kebetulan ini kan kalimatnya agak panjang dan bisa diringkas, jadi kita ringkas saja supaya lebih mudah. Dari ide pokok ini kita bisa cari beberapa kata yang berkaitan, beberapa kata. Kita tadi sudah belajar bahwa salah satu ciri kalimat penjelas adalah merinci isi kalimat utama atau mendeskripsikan kalimat utama. Mendeskripsikan isi kalimat utama. Maka dari itu kita bisa mencari beberapa kata yang merinci fungsi organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak?
Kita menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, menendang, duduk, berpindah tempat, bahkan berkedip dan bernapas. Nah, dari beberapa fungsi ide pokok ini bisa kita ambil 3 atau 4 di antaranya. Itu tidak perlu sebutkan semua karena nanti akan jadi terlalu panjang kalimat atau paragraf kita. Nah, setelah kita dapatkan kata-kata yang berkaitan dengan ide pokok tadi, kita buat masing-masing kata menjadi sebuah kalimat. Kita mulai dari kata berjalan. Berjalan di sini merupakan kata kerja, bukan? Karena ini merupakan kata kerja, kita bisa jadikan kata ini sebagai predikat atau hal yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Atau kalau kata berjalan kita jadikan predikat, perlu kita tambahkan subjek karena sebuah kalimat itu setidaknya tersusun atas subjek dan predikat. Subjek apa ya yang bisa berjalan? Bisa binatang, bisa juga manusia. Bagaimana kalau kita ambil manusia saja? Kita gunakan kata kita sebagai subjek. Kita manusia sebagai subjek, kemudian berjalan kita jadikan sebagai predikat dan agar lebih harus kita tambahkan kata dapat. Maka kata-kata tadi kalau kita rangkai menjadi kita dapat berjalan. Nah, supaya kalimatnya lebih lengkap, kita bisa tambahkan keterangan. Keterangan apa ya yang kita tambahkan? Kembali ke ide pokok tadi, karena yang kita bicarakan tentang organ gerak, kita tambahkan keterangan yang berkaitan dengan organ gerak. Kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Nah, kita dapatkan kalimatnya yang lengkap. Kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke kata yang kedua, yaitu kata menendang. Nah, kalau di kalimat yang pertama tadi, di mana subjeknya berjalan merupakan kalimat aktif intransitif yang tidak memerlukan objek, kata kedua ini, kata menendang, merupakan kata aktif transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Kalau kita berbicara tentang seseorang yang menendang, kan ada benda yang ditendang. Nah, selain kita tambahkan subjek, bisa kita gunakan subjek yang sama, yaitu kita. Kita dapat menendang. Nah, kita bisa tambahkan objek setelah kata menendang, karena menendang merupakan kata kerja aktif transitif yang memerlukan objek. Apa ya yang biasa kita tendang? Bola salah satunya. Nah, kita dapat hampir selesai kalimatnya. Kita dapat menendang bola. Nah, supaya ada kaitannya dengan ide pokok tadi, fungsi organ gerak, kita tambahkan keterangan juga yang berkaitan dengan fungsi organ gerak. Jadi kita sebutkan lagi organ geraknya. Kita dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Nah, kita di sini posisinya sebagai subjek, dapat menendang sebagai predikat, bola sebagai objek karena memiliki organ gerak, posisi dalam kalimat sebagai keterangan. Nah, kita sekarang sudah dapatkan 2 kalimat. Kita lanjutkan dengan kata ketiga, yaitu berkedip. Kita bisa saja membuat kata atau kalimat yang hampir-hampir mirip. Nanti bisa kita rapikan kembali kalau dirasa terlalu banyak pengulangan kata yang sama, bisa kita ganti dengan kata-kata yang lain. Jadi kita buat kata yang hampir mirip tidak apa-apa, kalimat yang hampir mirip. Kita dapat berkedip sebagai subjek dan predikatnya, kemudian tambahkan keterangan karena memiliki organ gerak. Kita sudah dapatkan 3 kalimat. Kita lanjutkan dengan kata keempat untuk mendapatkan kalimat yang terakhir, yaitu kata bernapas. Kata bernapas juga merupakan kalimat aktif intransitif, jadi tidak memerlukan objek. Jadi nanti kita bisa buat kalimat yang strukturnya subjek, predikat, keterangan.
Subjeknya sama dengan tadi, kita. Predikatnya dapat bernafas. Kemudian kita tambahkan keterangan yang sama, tidak apa-apa. Karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengempis. Jadi kita tambahkan ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa agak panjang, tidak masalah. Yang penting masih berkaitan dengan fungsi organ gerak. Ini keterangannya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan 4 kalimat yang berkaitan dengan organ gerak. Banyak sekali fungsinya tadi ya, ide pokoknya. Kalimat pertama bunyinya kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Kalimat kedua, kita dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Kalimat ketiga, kita dapat berkedip karena memiliki organ gerak. Dan yang terakhir tadi bunyinya, kita dapat bernapas karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengempis. Nah, kita sudah dapatkan 4 kalimat dengan kalimat utamanya atau ide pokoknya bisa jadi 5 kalimat. Jadi, paragraf kita nantinya akan tersusun atas 5 kalimat. Kalimat yang pertama, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kemudian kalimat kedua, kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Dan kalimat yang kedua, kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Kalimat yang ketiga, kita dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Kalimat keempat, kita dapat berkedip karena memiliki organ gerak. Kalimat yang keempat, kita dapat bernapas karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengempis. Kalau kita amati, banyak sekali atau masih banyak kata-kata yang sama yang diulang-ulang ya. Nah, supaya kalimat kita atau paragraf kita jadi lebih enak dibaca, kita perlu menghindari pengulangan kata yang sama terlalu banyak seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita ubah kata-kata di dalamnya menjadi sinonimnya. Kita cari sinonimnya, kita ganti dengan sinonimnya boleh. Atau kita tambahkan sedikit kata penghubung atau konjungsi agar lebih berkaitan dengan kalimat ada keterkaitan antar kalimat, atau bisa juga kita tambahkan kalimat lain, atau bisa juga kita kurangi beberapa kata di dalamnya. Baik, Ibu contohkan dari 5 kalimat yang sudah kita buat tadi, bisa kita sisipkan kata penghubung atau konjungsi di antara kata kita dan dapat pada kalimat kedua, sehingga ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jadi nanti lebih enak dibaca dan lebih mudah dipahami. Misalnya kita tambahkan kata juga. Nanti kalimat kedua bunyinya kita juga dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Selanjutnya, agar tidak terlalu monoton, di sini kita bisa tambahkan beberapa kata, seperti organ gerak juga yang membuat kita dapat berkedip karena memiliki organ gerak. Nah, kalau kita tambahkan 5 kata ini, jadi ada pengulangan ya. Di sini sudah ada organ gerak, di sini ada organ gerak lagi. Nah, beberapa kata di sini bisa kita hilangkan, misalnya kata karena memiliki organ gerak. Di sini kita hapus saja karena sudah disebutkan di awal kalimat. Jadi nanti kalimatnya tidak terlalu monoton, tidak berulang-ulang kata yang sama. Selanjutnya di sini di awal kalimat keempat bisa kita tambahkan kata yang lain untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, misalnya kata di samping itu. Jadi nanti kalimat terakhir ini bunyinya di samping itu kita dapat bernafas karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengempis. Nah, kalau sudah kita buang dan kita tambahkan beberapa kata ini, coba kita rangkai. Kalau kita rangkai jadi organ gerak banyak sekali fungsinya. Kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Kita juga dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Organ gerak juga yang membuat kita dapat berkedip. Di samping itu, kita dapat bernafas
karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengembis. Hasilnya lebih enak dibaca dibandingkan dengan yang sebelumnya, bukan? Nah, kita sudah selesai mengembangkan ide pokok tadi, organ gerak banyak sekali fungsinya, menjadi sebuah paragraf. Kebetulan paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, jadi dinamakan paragraf deduktif. Tapi kita juga bisa mengembangkan kalimat-kalimat yang sama menjadi paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kata-kata tadi dapat kita rubah, sama kita tambahkan dan kurangi beberapa kata hingga lebih mudah atau lebih enak untuk dibaca dan lebih mudah dipahami. Kemudian kita rangkai. Nah, karena kita akan membuat paragraf induktif di mana kalimat utamanya ada di akhir dan berupa simpulan, maka dapat kita tambahkan kalimat kesimpulan seperti misalnya sehingga dapat kita simpulkan bahwa dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita tambahkan kata seperti ini, kita pindahkan kalimat utamanya ke belakang. Nah, bagaimanakah hasilnya? Nah, hasilnya jadi seperti ini hasil akhirnya paragraf kita. Kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Kita juga dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Kita pun dapat berkedip karena memiliki organ gerak. Di samping itu kita dapat bernafas karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengempis. Sehingga dapat kita simpulkan organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, ini dari kalimat-kalimat yang sama juga kita bisa susun menjadi paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Selain disusun menjadi kalimat atau paragraf induktif, kalimat-kalimat yang sama juga bisa kita susun menjadi paragraf campuran. Paragraf campuran itu seperti apa? Masih ingat? Ya, di video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Jadi diulang, sudah disebutkan di awal, disebutkan kembali di akhir paragraf. Seperti apa bentuknya kalau kita ubah kalimat-kalimat tadi menjadi paragraf campuran? Nah, tadi terakhir kita rubah kalimat-kalimat yang sudah kita susun menjadi paragraf induktif di mana kalimat utamanya ada di akhir. Nah, ini tinggal kita ulang saja di bagian awalnya. Organ gerak memiliki banyak fungsi. Kita dapat berjalan karena memiliki organ gerak. Kita juga dapat menendang bola karena memiliki organ gerak. Kita pun dapat berkedip karena memiliki organ gerak. Di samping itu, kita dapat bernapas karena memiliki organ gerak yang membuat paru-paru mengembang dan mengembis. Sehingga dapat kita simpulkan organ gerak banyak sekali fungsinya. Sudah selesai, kita bisa membuat 3 jenis paragraf yang berbeda dengan kalimat-kalimat yang sama dalam waktu singkat. Mari kita coba contoh yang lain. Contohnya masih kita ambil dari buku tema halaman 5, di mana kalian diminta mengembangkan ide pokok tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kita bisa buat paragraf deduktif dari kalimat-kalimat ini, tapi sebelumnya kita cari kata-kata yang berkaitan dengan ide pokok. Kebetulan ide pokok ini agak sulit ya kalau akan kita ringkas, jadi kita langsung saja cari kata-kata yang berkaitan. Misalnya jika kaki patah tidak dapat berjalan, bukan? Kemudian beberapa kata yang lain yang mendeskripsikan tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Misalnya kita membicarakan organ gerak bagian atas, yaitu rangka gerak atas atau tulang lengan. Nah, jika tulang tangan patah tidak dapat beraktivitas. Juga kita bisa membahas tentang otot, karena otot juga bagian dari organ gerak. Cedera otot membuat tidak dapat bergerak. Nah, kita sudah dapat beberapa ide pengembang. Kita lanjutkan mengembangkan
ide-ide pengembang tadi menjadi kalimat-kalimat pengembang atau kalimat-kalimat penjelas. Dari kalimat kaki patah tidak dapat berjalan, kita susun agar setidaknya memiliki subjek dan predikat. Subjeknya bisa kita pakai kata kita seperti sebelumnya, kita manusia, kaki patah tidak dapat berjalan. Nah, kita ambil kata tidak dapat berjalan sebagai predikatnya. Kemudian karena berjalan ini kata aktif intransitif, tidak perlu kita tambahkan objek tapi langsung ke keterangan. Yaitu tidak dapat berjalannya karena keterangan sebab jika tulang kaki kita patah. Jadi kalimat yang pertama kita adalah kita tidak dapat berjalan jika tulang kaki kita patah. Gitu ya. Selanjutnya kita buat kalimat dari ide pengembang yang kedua. Tangan patah tidak dapat beraktivitas. Kita buat kalimat yang lengkap yang ada subjek dan predikatnya. Subjeknya kita pakai kata kita lagi. Predikatnya tidak dapat beraktivitas. Tidak perlu objek ya, karena ini juga kata kerja aktif intransitif. Kita tambahkan keterangan saja jika tulang tangan kita patah, gitu ya. Kita sudah dapat dua kalimat. Kita lanjutkan dengan kata ketiga, ide pengembang yang ketiga, cedera otot membuat tidak dapat bergerak. Nah, subjek dalam kalimat itu tidak harus manusia atau hewan, tapi juga dapat benda atau yang lain, kata benda. Cedera otot juga kata benda. Maka dapat kita jadikan sebagai subjek. Cedera otot. Subjek itu biasanya memiliki kita lanjutkan dengan predikat. Predikat itu bisa berupa sifat dari subjek atau apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, apa yang dilakukan cedera otot? Cedera otot membuat kita objeknya, karena membuat itu kata kerja aktif transitif, maka membutuhkan objek. Kita jadi objeknya. Cedera otot membuat kita tidak dapat bergerak. Gitu ya. Kita sudah dapatkan 3 kalimat. Kalimat yang pertama tadi, kita tidak dapat berjalan jika tulang kaki patah. Kalimat kedua, kita tidak dapat beraktivitas jika tulang tangan kita patah. Kalimat ketiga, cedera otot membuat kita tidak dapat bergerak. Kalau kita mau susun kalimat-kalimat ini menjadi paragraf deduktif, maka susunannya menjadi ide pokoknya kita letakkan di bagian awal. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kita tidak dapat berjalan jika tulang kaki kita patah. Kita tidak dapat beraktivitas jika tulang tangan kita patah. Cedera otot membuat kita tidak dapat bergerak. Meskipun sudah punya banyak kalimat, tapi terlihat seperti masing-masing kalimat itu berdiri sendiri, tidak saling berkaitan. Walaupun menyebutkan kata-kata yang sama. Nah, kata-kata yang sama ini justru perlu kita ulangi agar tidak terlalu banyak diulang-ulang. Jadi kita kurangi atau kita ganti dengan sinonimnya atau padan katanya, atau kita tambahkan beberapa kata yang sebagai penghubung gitu ya. Nah, ini beberapa kata yang kita ulang-ulang tadi, kita bisa buang. Nah, misalnya kita ubah jadi tadi kita tidak dapat kalimat ide pengembang kedua, kalimat pengembang kedua, kita tidak dapat beraktivitas jika tulang tangan kita patah. Kita ubah jadi kita akan kesulitan dalam beraktivitas. Jadi tidak dapat beraktivitas dengan akan kesulitan dalam beraktivitas itu kan artinya hampir sama. Jadi kita ubah saja supaya tidak terjadi pengulangan kata yang sama terlalu banyak. Kemudian kalimat pengembang yang ketiga, cedera otot membuat kita tidak dapat bergerak. Supaya lebih berkaitan dengan kalimat sebelumnya juga lebih enak dibaca, kita ubah kalimatnya menjadi
Bila kita mengalami cedera otot, kita juga akan mengalami hal yang sama. Hal yang sama di sini maksudnya kesulitan beraktivitas. Karena juga ini kata penghubung dengan kalimat sebelumnya hal yang sama yang dimaksud yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Kita tidak dapat berjalan jika tulang kaki kita patah. Kita akan kesulitan dalam beraktivitas jika tulang tangan kita patah. Bila kita mengalami cedera otot, kita juga akan mengalami hal yang sama. Sudah selesai paragraf kita yang berupa paragraf deduktif. Bagaimana caranya untuk merubah paragraf ini menjadi paragraf induktif? Mudah saja, tinggal kita pindahkan kalimat utamanya ke belakang. Dan kita beri beberapa kata yang menunjukkan kesimpulan, seperti hal tersebut membuktikan bahwa, dan seterusnya. Jadi kalau kita tambahkan kata hal tersebut membuktikan bahwa, paragraf kita lengkapnya berbunyi, kita tidak dapat berjalan jika tulang kaki kita patah. Kita akan kesulitan dalam beraktivitas jika tulang tangan kita patah. Bila kita mengalami cedera otot, kita juga akan mengalami hal yang sama. Hal tersebut membuktikan bahwa tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Sudah selesai paragraf induktif kita. Dapatkah kamu menyusun paragraf campuran dari ide pokok yang sama? Coba kalian kerjakan sebagai latihan ya. Selain paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran, ada juga yang disebut dengan paragraf naratif dan paragraf deskriptif. Bedanya apa sih? Paragraf naratif adalah paragraf yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian, suatu tokoh, atau suatu bentuk wacana yang berupaya menunjukkan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca suatu kejadian dalam waktu dan urutan tertentu. Sedangkan paragraf deskriptif adalah paragraf yang merupakan atau menjelaskan suatu objek dan menjadikan pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Kalimat deskripsi berhubungan dengan panca indera, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan sendiri objek yang diceritakan. Ciri-ciri paragraf naratif adalah terdapat unsur rangkaian waktu atau informatif. Jadi diceritakan waktunya, bisa jam, hari, atau tanggal secara berurutan. Kemudian isinya disajikan secara kronologis atau berurutan itu tadi. Kemudian mempunyai alur atau plot, serta ada latar tempat, waktu, dan suasana. Banyak ditemukan kalimat yang berisi unsur tindakan atau perbuatan, serta seringkali bercerita tentang suatu kisah atau suatu pengalaman hidup seseorang, dan adanya unsur tokoh yang diimajinasikan dengan karakter atau perwatakan yang jelas. Itu ciri-ciri kalimat naratif. Contoh kalimat naratif adalah yang ada di layar, yaitu paragraf naratif yang menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. Ibu bacakan, kalian simak ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat hari itu, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang oleh sejumlah pemuda untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menghadapi desakan tersebut, semula Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Namun pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya.
Setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 16 Agustus malam, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diantar kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, para tokoh kemudian merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Penyusunan teks proklamasi pun dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekarni, PM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan dibacakannya naskah proklamasi, akhirnya bangsa Indonesia dapat menghirup udara kemerdekaan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang ciri-ciri paragraf naratif, di dalamnya ada latar waktu, ada latar tempat, ada kronologi kejadian, urut-urutan peristiwa. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, kita pelajari lebih banyak tentang jenis paragraf yang lain, yaitu paragraf deskriptif. Ciri-ciri paragraf deskriptif adalah menjelaskan suatu objek seperti benda, orang, tempat, dan kondisi tertentu. Yang kedua, melibatkan fungsi panca indera dalam proses deskripsi. Ketiga, melibatkan ciri fisik dan sifat objek tersebut, misalnya adalah warna, ukuran, bentuk, dan sifat tertentu. Berisikan banyak kata sifat. Ciri yang lain adalah menjelaskan secara rinci. Dan ketika dibaca, pembaca seolah-olah dapat melihat secara langsung objek yang dibicarakan. Berikut ini contohnya. Bacaan ini dikutip dari laman traveloka.com yang menceritakan tentang keindahan Pulau W. Pulau W menyandang status sebagai daerah paling barat di wilayah Indonesia. Di pulau inilah kamu dapat menemukan Tugu 0 km sebagai simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Meskipun tidak terlalu besar, Pulau W memiliki keindahan alam khas Nusantara yang luar biasa. Untuk mencapai pulau ini, kamu harus berlayar dengan kapal feri sekitar 2 jam perjalanan. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam Indonesia di Pulau W adalah Pantai Iboih. Pantai ini terkenal dengan panoramanya yang sangat indah. Air laut yang membentang tampak biru jernih, pasir di sepanjang pesisir pantai pun terlihat putih dan lembut. Selain Pantai Iboh, ada pula beberapa pantai lain seperti Pantai Kasih, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumur Tiga, dan Pantai Anoy Hitam yang tidak kalah mempesona. Dalam paragraf ini, dua paragraf ini juga seolah-olah kita dibuat melihat langsung keindahan Pulau W, terutama pantainya. Disebutkan banyak kata sifat di sini seperti sangat indah, jernih, biru jernih, putih, lembut, gitu ya. Nah, inilah contoh paragraf deskriptif. Gitu ya, anak-anak. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang jenis paragraf, juga memberi kalian keterampilan dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang apik. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.